Dan sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi siang hari ini, bersama-sama kita membaca apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Astrid. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk mengenalkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima dan yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami datang hari ini karena kami tahu pengharapan kami hanya di dalam Engkau saja, Tuhan. Dan kami mau datang dengan penuh pujian kepadamu. Kami mau beri penghormatan kepada Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang memiliki kasih terbesar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah semua keberadaan kami, hati kami, jiwa kami. Dan biarlah Kau menaungi kami pada hari ini, ya Tuhan.
kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Belum kita duduk dengan pujian, amin. Belum kita duduk dengan sorak-sorai, amin. Kita bersyukur, amin. Kami percaya di nama yang Bapa. Haleluya, Tuhan kita kita. Buscar
Mari kita memberikan persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, nanti juga akan kita berikan first of the harvest. Dan kita menyiapkan yang terbaik. Kita berdoa. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, sebuah seizin dan ada rencana di dalam dunia Bapa. Bahkan pada hari ini kami ingin memberi dengan penuh pengucapan syukur karena kami tahu Tuhan memelihara kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, dengan kesungguhan hati kami memberi, dengan sukacita kami memberi dengan banyak Bapa. Yang siap memberi katakan amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan.
Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau tetap dalam hadirat Tuhan.
hari ini kita bersukacita, kita bersyukur karena hari ini ada 6 anak akan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Nah, Gereja Bento Indonesia tidak mengenal baptisan anak, tapi anak-anak kita serahkan kepada Tuhan seperti dalam firman Tuhan Matius 17 bahwa Yesus datang diserahkan kepada anak-anak diserahkan kepada Tuhan Yesus. Jadi saat ini kita akan melaksanakan penyerahan anak, dan biarlah kiranya anak-anak ini mulai dari kecil mereka diserahkan kepada Tuhan. Sudah nanti ketika mereka berusia 12 tahun ke atas, mereka sudah lebih dewasa dan sudah lebih mengerti, maka saat itu mereka akan dibaptis selam, saudara. Hari ini saya panggilkan ada 6 anak. Hari ada keluarga Kariuper, ada keluarga Teddy, ada keluarga Febri, dan juga ada keluarga dari Siena. Saya persilakan boleh naik ke atas. Mereka baru bisa diserahkan pada hari ini. Maka Tobias kemarin berulang tahun yang 1 tahun, saudara. Biasanya anak umur 1 bulan atau 40 hari sudah diserahkan kepada Tuhan, tapi karena COVID jadi sudah lewat semua, saudara. Tapi tidak apa-apa. Hari ini kita akan datang kepada Tuhan, kita akan serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita katakan di hadapan Tuhan. Mulia Teddy sebagai papanya, biar Kau menjadikan dia ayah yang baik, papa yang baik, Tuhan, yang menjadi teladan bagi keluarga, bahkan menjadi contoh bagi anaknya. Tuhan berkati, Tuhan berikan urapan baru, Tuhan berikan hikmat yang daripada Tuhan untuk boleh menjadi seorang papa yang baik. Berkati juga pimpin Tuhan sebagai mama, Tuhan berkati menjadi tiap doa, menjadi mama yang baik, menjadi perisai doa buat keluarganya, menjadi ibu yang baik buat anaknya. Terima kasih Bapak, pengurapan dari tempat yang mati ini turun buat keluarga ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, aku juga menyerahkan anak Tobias Joel Stefanus. Aku bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Dan dengan otoritas dari tempat yang maha tinggi, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku menyerahkan Tobias Joel Stefanus ke dalam tangan Tuhan. Dan dia mulai hari ini sampai seterusnya, sampai selama-lamanya, Tobias menjadi milik kesayangan-Mu ya Bapa. Terpujilah Kau Tuhan Yesus. Kau juga memberkati Feby sebagai papanya. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun dalam kehidupannya, menjadi papa yang baik, menjadi ayah yang baik, bertanggung jawab buat anak dan istri dan keluarganya di dalam nama Yesus. Berkati Cindy Tuhan, menjadi mama yang luar biasa, menjadi diam doa Tuhan, menjadi perisai doa, menjadi mama yang mendidik anak ke dalam jalan-Mu ya Tuhan Yesus. Berikan hikmat marifat daripada-Mu Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan Yesus. Biar kiranya anugerah-Mu berlimpah-limpah dicurahkan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Aku juga menyerahkan hari ini anak Giorgio Absalom Noah Bonafide ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dengan otoritas dari tempat yang maha tinggi Tuhan, aku menyerahkan anak Gio ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan mulai hari ini Gio menjadi milik kesayangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku menyerahkan anak Gio ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus memateraikan anugerah yang berlimpah dicurahkan dalam kehidupannya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkati ya Tuhan, menjadi papa yang baik, menjadi ayah yang baik, menjadi papa yang mengasihi keluarganya, menjadi ayah yang bertanggung jawab. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun Tuhan. Kau juga mengurapi Shena Tuhan, menjadi mama yang luar biasa, menjadi perisai doa, menjadi tiang doa, menjadi penopang bagi keluarga, menjadi pendidik yang baik buat anak Gio. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Aku juga menyerahkan Tuhan ketiga anak dari Karipen buat Ken Forenzo ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati mulai hari ini Bapa, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku menyerahkan anak Ken ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biar mulai hari ini sampai selama-lamanya Ken menjadi milik kesayangan-Mu ya Tuhan Yesus. Aku juga menyerahkan Miraklea Forenzo ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar anak ini menjadi milik-Mu ya Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Atas otoritas dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku menyerahkan anak Miraklea Forenzo dan juga anak Kevin Dio Forenzo Tuhan. Mulai hari ini aku serahkan dalam tangan-Mu. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Kau memberkati Kevin Tuhan. Kau memberkati Karipen sebagai papa, menjadi papa yang baik, papa yang bertanggung jawab, penuh dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Tuhan murapi Tuhan. Kau juga berkati Shena Tuhan. Berikan dia kekuatan sebagai mama untuk menjadi perisai doa, menjadi tiang doa, boleh mendidik anak-anaknya di dalam jalan-Mu ya Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku menyerahkan keluarga ini dan anak-anaknya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, kita berikan ucapan selamat dan nanti Ibu Marina akan menyerahkan sertifikat. Saya persilakan Bu Marina sesuai dengan nama anak ya. Oke, di foto dong, di foto. Oke. Ya, silakan buat anak Tobias Joel Stefanus yang kemarin berulang tahun. Selamat ulang tahun Tobias. Oke. Berikutnya buat anak Giorgio Absalom Noah Bonafide. Namanya panjang. Berikutnya buat anak Ken Forenzo, Miraklea Forenzo, dan Kevin Dio Forenzo. Oke. Tahun depan tambah 2 ya kan ya?
silakan duduk. Atas nama gereja Tuhan kami mengucapkan selamat buat anak-anak yang sudah diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi kita katakan mulia. Ya, minggu ini kita ada di minggu kedua dari bulan yang ketiga. Kita mengucap syukur dan sekali lagi selamat buat papa dan mama yang sudah menyerahkan anaknya, saudara. Ini menjadi kebanggaan buat kita karena ketika kita menyerahkan anak kita kepada Tuhan Yesus, maka anak itu kita percaya ada dalam perlindungan Tuhan, saudara. Katakan amin, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kasih dan pengampunan. Kita ada di Maret minggu kedua dan ini menjadi tema yang buat saya cukup berat, saudara. Karena ngomongin soal kasih dan pengampunan ini dua hal yang tak bisa dipisahkan. Kalau kita mengasihi, pasti kita bisa mengampuni. Kalau kita bisa mengampuni, pasti kita bisa mengasihi. Jadi ini bukan sesuatu yang hanya kita omongkan, tapi ini sesuatu yang harus bisa kita praktekkan. Namun pada kenyataannya kita sulit untuk bisa mempraktekkan ini. Namun saya percaya oleh pimpinan Roh Kudus kita akan dimampukan untuk bisa mempraktekkan kasih dan pengampunan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Lukas 6 ayat 32 akan menjadi ayat referensi, ayat tema kita pada hari ini. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga. Dan orang-orang yang mengasihi mereka. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, jadi ayat ini menyatakan bahwa jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Artinya, kalau mengasihi orang yang mengasihi kita, semua orang bisa melakukannya. Tapi yang Tuhan mau kita lakukan adalah kebalikannya. Kalau kita ngomong soal kasih dan pengampunan, kita harus bisa mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Mungkin dengan kata lain, orang yang menjadi musuh kita atau bahkan memusuhi kita, kita harus bisa mengasihi mereka. Setuju katakan amin, saudara? Nah, ini bukanlah sebuah sebuah quote semata, tapi ini adalah firman Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, supaya hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan berkat Tuhan. Amin, saudara. Banyak sekali anak Tuhan yang hidupnya terhalang berkat itu bukan karena dia nggak bisa bekerja atau bukan karena dia nggak punya kemampuan, tapi karena dia nggak bisa mengasihi dan nggak bisa mengampuni, sehingga di dalam hatinya selalu ada kepahitan. Bapak Ibu Saudara, waktu saya melihat tema ini, saudara, buat saya merenungkan dan saya berpikir memang nggak mudah, saudara. Kalau kita mengasihi orang bisa mengasihi kita itu sangat gampang. Tapi kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, atau mungkin orang yang kita kesel, kita sebel, saudara, itu yang menjadi kesusahan. Itu yang jadi susah. Nah, tapi Tuhan mau kita berbuat sesuatu yang berbeda. Nah, apa yang Tuhan ingin kita lakukan kepada orang-orang yang tidak
mengasihi kita, bahkan membenci kita. Di slide berikutnya. Nah, ini perlu sekali saudara kita renungkan. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan kepada orang-orang yang tidak mengasihi kita, bahkan membenci kita. Saya mau berhenti sebentar beberapa detik ke depan. Coba kita renungkan saudara. Ada nggak sih orang-orang yang membenci kita, atau orang-orang yang membuat kita tuh apa ya, dalam kehidupan ini tuh menjadi sebuah apa ya tidak menyenangkan lah. Kalau ingat dia saya benci sekali, saya kesal sekali. Nah, apa yang Tuhan ini kita lakukan kepada orang-orang yang tidak mengasihi kita, bahkan kita tahu orang itu nggak suka sama kita, bahkan membenci kita. Saudara, ini nggak gampang, tapi Tuhan mau kita lakukan sesuatu kepada orang itu. Kalau ngomong soal mengasihi dan mengampuni, ini satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Saya mau deh mengasihi orang-orang yang mengasihi saya saja, atau saya mau mengampuni karena memang orang itu sudah berbuat baik kepada saya. Oh, nggak bisa begitu, saudara. Nggak bisa begitu. Nah, Tuhan ingin justru kita lakukan kepada atau mempraktekkan kasih dan pengampunan itu kepada orang-orang yang tidak mengasihi kita, bahkan membenci kita. Hal yang pertama, apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Yang pertama, mengasihi dan berbuat baik bagi mereka yang tidak mengasihi kita. Lukas 6 ayat 27 katakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ini mah berat lah. Ini mah berat. Satu saat, saudara, karena saya pelayanan dari muda, dari sangat remaja saya sudah pelayanan, jadi cukup banyak orang kenal saya. Dan ketika saya mengalami satu titik dalam hidup saya punya masalah, sehingga orang-orang mulai menjauhi saya. Dan saat itu saya mulai merasa, oh begini ya ternyata. Oh ternyata begini. Tapi akhirnya saya nggak terlalu memperdulikan hal itu, dan saya kembali kepada Tuhan. Nah, ada orang yang saya tahu, ini yang saya tahu ya, bukan saya kenal. Tahu itu biasanya hanya kulit-kulitnya aja, tapi kalau kenal biasanya sampai ke dalam. Ada orang-orang yang saya tahu, saudara, aktif di gereja, tapi tiba-tiba orang ini menyebarkan gosip yang bukan-bukan tentang saya. Dalam hati saya kenal aja sama orang ini enggak. Ngobrol aja sama orang ini enggak pernah. Mungkin kalau ngobrol bukan ngobrolin sesuatu yang tentang kehidupan, paling saat itu tentang pelayanan. Dan dia juga baru bergabung dalam pelayanan saat itu, saudara. Saya bingung kenapa orang ini bisa menyebarkan gosip yang sepertinya fitnah kepada saya. Tapi rasanya kesal sekali. Saya cerita sama istri saya cuma bilang, udah, nggak usah dihiraukan, nggak usah dihiraukan. Ya sudah, saya nggak menghiraukan. Dan saya berpikir, ya sudah, nggak usah pusing. Kalau ketemu ya biasa aja. Dan saudara, mengasihi dan berbuat baik sama orang yang membenci kita ini nggak gampang, loh saudara. Nggak gampang. Tapi Tuhan mau kita lakukan ini. Tuhan mau kita lakukan ini. Dengar baik-baik. Dia mau kita berbuat baik kepada musuh kita, meskipun orang itu belum mengasihi kita terlebih dahulu. Nah, coba kita renungkan, ini menjadi pertanyaan buat kita. Tindakan kasih dan perbuatan baik apa yang pernah Anda lakukan bagi mereka yang memusuhimu? Saudara tahu, orang-orang mungkin dalam hidup ini pasti circle-nya ketahuan siapa orang-orang yang gak suka dengan saudara. Nah, apa yang sudah, perbuatan baik apa yang sudah saudara lakukan terhadap mereka? Coba renungkan baik-baik, saudara. Lalu kalau belum, kenapa saudara belum melakukannya? Ini ngapain Pak saya buat kasih atau berbuat baik kepada orang tersebut? Tapi ini firman Tuhan, saudara. Nah, kita belajar hari ini, apalagi tahun ini adalah tahun integritas. Integritas itu bicara mengenai kejujuran. Apa yang dari dalam hati sama yang keluar itu sama, enggak palsu, saudara. Jadi
Kalau ngomong soal integritas, nah kita harus sanggup dan bisa melakukan ini. Kalau belum, saudara, mari kita mulai belajar praktek. Saya sendiri mikir, siapa ya orang-orang yang semalam saya sempat pikir, siapa ya orang-orang yang nggak suka sama hal yang harus. Wah, ini perlu saya kirimi apa gitu ya, saudara. Mulai mikir, saudara. Tapi saya makin mikir, oh, kayaknya yang mungkin tidak terpikirkan oleh saya, tapi mungkin ada aja. Tapi kita harus belajar. Kita harus belajar mengasihi orang-orang yang berbuat baik kepada musuh kita. Setuju, katakan amin. Hal yang kedua yang Tuhan mau kita lakukan adalah memberkati dan mendoakan mereka. Nah, ini enggak gampang. Lukas 6 ayat 28 bilang begini, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara, ini betul-betul nggak mudah, saudara. Kita berdoa buat bangsa kita aja susah, apalagi kita berdoa bagi orang yang mengutuk kita, apalagi kita berdoa bagi orang yang mencaci kita, saudara. Saya ingat satu saat dulu ya, beberapa tahun yang lalu, ini ada pemusik juga. Saya kesaksian, saudara. Ada beberapa pemusik merasa menganggap skillful. Mereka merasa bahwa mereka tuh skillnya itu luar biasa. Lalu mereka bikin seperti pertemuan sama saya. Lalu mereka bikin pernyataan bahwa mereka nggak puas pelayanan di gereja ini. Waduh, saya kaget. Mereka merasa muak dengan pelayanan di gereja ini. Mereka ngomong begitu, sudah. Pokoknya di depan itu saya dicaci maki sama mereka. Aduh, saya bilang ujung-ujungnya mereka menuntut mereka dihargai dalam pelayanan ini dengan persembahan kasih yang harusnya sesuai, saudara. Sedangkan gereja waktu itu ngasihnya ya mungkin apa adanya, saudara. Tapi mereka menuntut sesuatu yang lebih. Dan akhirnya, saudara, akhirnya mereka keluar, saudara. Akhirnya mereka keluar, dan waktu mereka keluar, ya sudah. Saya belajar belajar nggak dendam sama mereka. Belajar terus memberkati mereka, belajar terus mendoakan mereka. Toh akhirnya mereka yang kembali sama saya. Mereka yang kembali baik sama saya. Mereka kembali menyadari apa yang sudah mereka lakukan. Ya, saudara, penyesalan itu biasanya datangnya belakangan. Makanya yang penting responnya kita gimana. Nah, Tuhan ingin kita memberkati dan mendoakan yang terbaik bagi orang-orang yang belum mengasihi kita atau orang-orang yang membenci kita. Nah, ini pertanyaan juga nih, saudara. Pernahkah Anda mendoakan hal-hal yang baik untuk musuh atau orang yang membenci Anda? Jika iya, apa yang Anda lakukan sehingga Anda bisa mendoakan mereka? Saudara, kita harus belajar mendoakan mereka. Emang gak gampang, saudara. Tapi kita harus, dan saya yakin kita bisa karena pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Nah, hal ketiga yang Tuhan mau kita lakukan, Lukas 6 ayat 29, mengampuni mereka. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Aduh, ada nggak yang mau saya tempelin pipinya yang sebelah? Sudah. Dulu saudara bilang nih sebelahnya belum. Ada nggak yang mau begitu, saudara? Pastinya nggak ada yang mau. Saudara, apa ya? Mungkin kita akan berpikir ini nggak mungkin, Pak, nggak mungkin. Harusnya kan kita berpikir gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ini udah nyakitin kita, nggak bisa, saudara. Ya sebetulnya dalam hidup ini, saudara, saya mau sedikit kesaksian. Saya banyak sekali ngalamin perlakuan yang tidak adil, justru bukan dari orang-orang yang jauh. Justru bukan dari orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Saya pernah menjadi misionaris di Cina dan sempat ditelantarkan di sana. Dan waktu itu istilahnya dikasih persembahan kasih bulanan dan saya hidup dari situ. Tapi beberapa bulan pernah nggak dikasih, saudara. Akhirnya saya bingung, saudara. Saya bingung untuk hidup di sana. Tapi puji Tuhan, saya belajar memberkati
saat itu yang mengutus saya berdoa memberkati beliau. Meskipun beliau duitnya tuh nggak terhitung, sudah nggak berseri. Dia punya toko berlian di Hong Kong, dia punya toko berlian di Cina, sudah. Artinya ini orang bukan orang-orang biasa. Tapi sudah, tapi sama halnya dia perlakukan kami sebagai hamba-hamba Tuhan tuh perlakukannya seenak-enaknya, sudah. Ya sudah, nggak apa-apa, sudah, nggak apa-apa. Dan banyak sekali dalam hidup ini saya mengalami perlakuan tidak adil justru dari hamba-hamba Tuhan, sudah. Nah di situ saya belajar, makanya waktu membaca ini saya bilang, Tuhan, ini juga banyak hamba Tuhan belum bisa ngelakuin ini, banyak pendeta belum bisa ngelakuin ini, banyak gembala senior juga belum bisa ngelakuin ini. Bahkan kalau saudara bisa melihat bahwa banyak gembala justru yang malah sudah perang hebat-hebatan, saudara. Ini saya begini, saudara. Saudara, ini sebetulnya hal yang simpel. Mengasihi dan mengampuni ini hal yang simpel yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dan kita nggak perlu gembar-gembor ngomong hal yang besar kalau hal yang kecil ini belum bisa kita lakukan, saudara. Amin, saudara. Saya belajar melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang memang mungkin sudah melakukan tidak adil. Ya udah, mengampuni itu, saudara. Mengampuni itu bukan berarti gini. Seringkali orang bilang begini, kamu kalau udah ampuni, udah lupakan. Ada loh saudara, orang sudah mengampuni, tapi mungkin memorinya masih ada. Jadi bedanya begini, kalau mengampuni itu, ketika memori itu datang, itu tidak mengganggu perasaannya. Ngerti ya saudara? Tidak mengganggu perasaannya. Tapi kalau orang tidak mengampuni, ketika memori itu datang, itu sangat mengganggu. Timbul lagi rasa benci, timbul lagi rasa kesel. Sudah. Nah, kita harus belajar untuk bisa melepaskan pengampunan. Nah, kalau kita lakukan ini maka ada upahnya juga. Dalam Lukas 6 ayat 35 ada upahnya. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Jadi upah kita di muka bumi ini akan besar dan kita akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah, memang status kita ketika kita menerima Yesus, kita menjadi anak Allah. Tapi anak-anak Allah maha tinggi di sini, ini mengartikan bahwa kita menjadi begitu spesial di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan memberikan kita privilege, perlakuan khusus karena kita sudah berhasil melakukan firman Tuhan. Makanya saudara, ini pertanyaan buat kita, maukah kita menaati dan mengamini janji Tuhan ini, saudara? Amin. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Boleh slide terakhir? Nah, kalau saudara lihat gambar ini, saya nggak tahu apakah saudara kenal. Beliau adalah presiden Afrika Selatan tahun 94 sampai tahun 99, saudara. Namanya Nelson Mandela. Dia ini perlawanan terhadap sistem perpisahan ras dan apartheid yang diterapkan Afrika Selatan. Nah, dia membela kaum orang kulit hitam dan dia menentang perbedaan ras sampai akhirnya sebelum dia dipilih jadi presiden menyebabkan dia harus masuk ke dalam penjara. Nah, selama di dalam penjara, saudara, itu yang menjaga penjara itu kebanyakan orang kulit putih. Dan akhirnya orang kulit putih itu memperlakukan Nelson Mandela dengan sangat tidak wajar. Kepala sipil penjara setiap pagi itu selalu mengencingi dia. Dikencingin Nelson Mandela di kepalanya. Jadi dia berdiri di atas bangku dan Nelson Mandela di bawah dikencingin, betul-betul dikencingin setiap pagi. Jadi setiap pagi Nelson Mandela mendapatkan sarapan kencing dari kepala sipil penjara. Kalau saudara diperlakukan demikian, kira-kira saudara bersikap seperti apa? Waduh, ini dendam kesumat nih, saudara. Dan itu bukan hanya sekali dua kali. Itu selama Nelson Mandela bertahun-tahun di dalam penjara diperlakukan begitu sama kepala sipil penjara. Tapi Nelson Mandela, dia adalah seorang Kristen yang taat.
Dia mengerti apa itu artinya mengasihi dan mengampuni. Dia nggak benci kepala sipir penjara tersebut. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika dia diangkat jadi presiden Afrika Selatan pada saat itu, tahu nggak apa yang dia lakukan terhadap kepala sipir penjara? Dia bilang begini, saya mau yang pegang Alkitab, karena kan dia akan disumpah menjadi presiden dan harus ditaruh Alkitab di atas kepala. Dia bilang begini, saya mau yang pegang Alkitab itu adalah kepala sipir penjara tersebut. Saudara bisa bayangkan cara dia melawan itu semua, bukan dengan kekerasan, dengan kebencian, bukan dengan hal-hal yang lain, tapi dia belajar praktekkan kasih Allah. Kalau orang-orang yang memusuhi kita, kita tetap kasihi, kita tetap ampuni, saudara, maka kita akan melihat pembalasan itu haknya Tuhan, dan biarlah Tuhan yang bertindak, saudara. Nah, waktu kepala sipir penjara ini disuruh pegang Alkitab, sumpah presiden, dia pegang Alkitab dan semuanya, dia gemeter, saudara. Dia gemeter. Kenapa? Bertahun-tahun dia mencium di kepala Nelson Mandela, yang akhirnya jadi presiden Afrika Selatan. Saudara, saya dengar cerita dia aja, saya langsung bilang, saya mungkin nggak bisa, mungkin saya nggak sanggup. Saudara, saya nggak tahu apa yang saudara alami hari ini, tapi di minggu kedua dari bulan Maret ini, Tuhan mau kita menjadi orang yang penuh dengan kasih dan belajar mengampuni. Kalau di dalam hati saudara masih ada hal-hal yang mengganjal, mari kita belajar merilis pengampunan, kita kasih orang tersebut, saudara. Walaupun kita nggak mampu lakukan, tapi kita minta pertolongan Roh Kudus yang akan mengajarkan kita untuk bisa mengasihi. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Mari kita balik berdiri sama-sama, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita ajarilah, ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari saudara saja katakan, ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami Tuhan, saling mengampuni. Amin. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Kasih-Mu kudus tiada. Sekali lagi katakan, ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kami tahu Tuhan, kasih Tuhan adalah kasih yang tidak terbatas dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya Engkau mengajarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan mengajar kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh
berkat buat mereka semua ya Allah. Kalau kami belum mampu, Tuhan Yesus mampukan kami untuk kami bisa mengasihi dan mengampuni ya Allah. Kami mengucap syukur, kami boleh belajar dari firman-Mu Tuhan. Bahkan kami juga boleh melihat tokoh Nelson Mandela sebagai teladan yang luar biasa. Ketika dia diperlakukan tidak adil, dia tetap mengasihi, dia tidak berbalas dengan kejahatan. Tuhan, mampukan kami ya Allah, mampukan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang telah menguatkan, meneguhkan hati kami. Biar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang sudah diberkati dalam firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Oh, tadi kan belum kembali ya, habis nganterin anaknya saudara, karena anaknya masih ada yang bayi, jadi mesti diantar pulang. Baik, kita beri persembahan sampai dengan pengumuman ya saudara ya. Yuk kita berdoa, mari kita memberikan persembahan terbaik. Bapa di surga, kami mengucap syukur kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami mau bawa korban syukur yang terbaik buat Engkau. Biar kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dengan penuh ucapan syukur kami siap memberi di dalam nama Yesus. Mari kita siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Baik, sambil kita memberi, ada beberapa informasi dari gereja yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kalau Bapak Ibu Saudara ingin menabur, mungkin hari ini membawa duit yang terbatas, kalau ingin menabur, silakan bisa transfer ke nomor rekening yang ada, baik itu rekening perpuluhan atau umum maupun buat pembangunan, bahkan buat diakonia. Silakan saudara menabur dengan mentransferkan ke rekening yang telah tersedia. Dan yang berikutnya, kalau saudara butuh pelayanan, silakan hubungi nomor telepon yang ada. Dan yang berikutnya lagi, media sosial gereja kita, baik itu Facebook, baik itu Instagram, baik itu YouTube, silakan saudara ikuti. Dan minggu depan kembali kita akan bergabung dalam ibadah kita di tempat ini jam 10 pagi, saudara. Mari biarlah kita mempersiapkan hati kita untuk kita sama-sama selalu datang kepada Tuhan dan kita selalu bawa yang terbaik buat Tuhan Yesus. Baik, kita ada di penghujung daripada ibadah kita pada hari ini. Ya, persembahan masih dijalankan. Oke. Ya, sudah memberi kita boleh bangkit berdiri sama-sama, saudara. Mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Ku nyanyi Hosana.
firman-Mu Tuhan yang boleh kami terima ya Bapa. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan. Kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan lewat firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah kiranya firman-Mu ini tertanam dalam roh hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami terus memberkati gembala pembina kami Pak Niko beserta dengan keempat wakilnya. Bahkan gembala royal kami Pak Di beserta dengan keempat wakilnya. Juga hamba-Mu di tempat ini bersama dengan Bu Marina. Tuhan urapi, Tuhan pakai. Dan biarlah kiranya gereja ini Tuhan memberikan pertumbuhan ya Tuhan. Tuhan yang memberikan pertumbuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga terus memberkati bangsa kami Indonesia Bapak. Kami percaya Indonesia milik-Mu. Indonesia ada dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia Tuhan ada di hati-Mu ya Bapak. Pulihkan bangsa kami. Sembuhkan bangsa kami dari COVID-19 ya Bapak. Terima kasih Bapak. Juga buat kota kami Bekasi, kami terus memberkati. Harapan Indah, Medan Satria, Tuhan memberkati kota di mana kami tinggal. Dan kami berdoa dan kami berkata shalom atas kota kami. Dan kami percaya di mana kami berada, nama Tuhan dipermuliakan ya Bapak. Kami juga terus memberkati bangsa pilihan-Mu. Shalom Yerusalem. Biar kiranya Tuhan umat pilihan-Mu boleh datang kepada Engkau, boleh percaya kepada Engkau, dan menjadi milik kesayangan-Mu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Dan Tuhan, kalau kami sudah memberikan persembahan, biar kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Dan kalau sebentar kami pulang, kami percaya penyertaan dan perlindungan-Mu yang luar biasa ada atas kami ya Tuhan Yesus. Dan mari kita angkat kedua tangan kita, biar kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam perlindungan dan persekutuan yang dan Allah Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin.